Doesn't. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di perkuliahan Fisika Optik dan Fluida ya. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk memberikan dua kali pertemuan ya. Dua kali pertemuan. Yang pertama itu temanya adalah laser dan aplikasinya. Yang kedua nanti berkaitan dengan optofluidik ya. Nanti untuk link absensi sudah saya share ya di ruang chat. Nanti untuk materinya akan saya upload di Leads atau di ruang chat juga ya. Suara saya sudah masuk kan ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik. Eh, ini karena dua angkatan ya, jadi sebetulnya saya tadinya mau memisahkan ya. Tapi agenda saya ternyata sangat padat, jadi terpaksa saya gabungkan ya. Baik, kita mulai saja ya, supaya tidak berlama-lama gitu. Ini kita akan bahas materi yang sebetulnya sudah sifatnya ketetapan ya, yaitu laser Ini dan Pak, mohon aplikasinya. maaf Pak, Kenapa? di link absensi nggak ada angkatan 2022 Pak. 2023 paling Oh, apa? 2023 aja. Ini Ya, ya, apa, ditulisnya ya. oke. Saya pikir Terima kasih. 2023 angkatannya. Itu 2022 malah. Oke. Diklik yang paling paling ini aja, paling tua ya, 2023. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini eh, materi yang akan saya sampaikan pada malam ini ya. Sedikit mungkin saya akan bahas terkait dengan fundamental cahaya, lalu absorpsi dan emisi cahaya, definisi laser, yang keempat jenis laser, lalu ada interaksi laser dan material dan juga aplikasinya gitu ya. Mungkin karena ini sebetulnya mata kuliah basic ya untuk angkatan 2022 mungkin sudah sedikit familiar ya dengan cahaya dan lain-lainnya. Baik, sedikit mengulang ya, review terkait dengan fundamental cahaya. Sebagaimana kita ketahui ya, Maxwell menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, di mana cahaya bisa dianggap sebagai gelombang transversal ya, dari medan listrik E dan juga medan magnet B ini harusnya ya, yang terkopel atau yang saling terikat gitu ya, yang dia berosilasi atau bergoyang gitu ya, secara periodik pada frekuensi yang sama.
Nah, vektor ini baik medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus satu sama lain dan tegak lurus terhadap arah perambatan energi dan gelombang. Jadi eh, bisa kita lihat di sini ilustrasinya ya. Untuk review ya, cahaya bisa kita anggap sebagai gelombang elektromagnetik ya, sebagaimana dijelaskan oleh Maxwell ya beberapa abad yang lalu. Dan ketika cahaya itu merambat gitu ya, medan listrik dan medan magnet ini selalu tegak lurus ya, dan juga eh, apa namanya dia berosilasi gitu ya seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui ada yang dinamakan panjang gelombang ya. Di sini lambda ya, jarak antara puncak yang satu ke puncak yang lainnya. Nah, lalu terkait dengan eh, sifat cahaya, ya, cahaya bisa kita anggap sebagai gelombang dan juga sebagai partikel, ya. Di mana eh, cahaya sebagai gelombang itu bisa kita buktikan dengan menggunakan atau melakukan eksperimen eh, Young double slit ya, atau kita menggunakan celah ya, celah lalu kita teruskan cahaya ke dalam celah itu, maka nanti akan terbentuk suatu pola ya. Misalkan kalian bermain di kolam kolam renang atau di pantai gitu ya. Kalau misalkan kalian membuat suatu semacam tembok atau semacam halangan gitu ya, tapi temboknya nggak menutup secara penuh ya, tapi ada celahnya seperti itu, maka dia akan kalau misalkan kita alirkan air gitu ya, maka airnya itu akan membentuk suatu pola gitu ya. Nah, itu cahaya sebagai gelombang. Lalu yang kedua, cahaya bisa dikatakan juga sebagai partikel atau kita anggap atau dinamakan dengan foton ya. Di mana eh, cahaya ini atau partikel foton ini merupakan kuanta medan elektromagnetik yang membawa energi yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi selain cahaya dianggap sebagai gelombang, cahaya juga dianggap sebagai partikel ya. Nah, ini dibuktikan oleh Einstein ya, Albert Einstein ya, beberapa ratus tahun yang lalu, di mana dia menemukan efek fotoelektrik ya. Jadi eh, ketika kalian menggunakan misalkan menyinari ya logam ya dengan cahaya, di situ ternyata kita bisa mendeteksi adanya pergerakan elektron ya. Nah, dari eksperimen itu disimpulkan bahwa cahaya itu juga bertindak sebagai partikel atau foton ya, yang dia membawa energi yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Ya. Lalu ada yang dinamakan polarisasi ya. Sini mungkin saya ini. Nah, jika arah vektor medan listrik terbatas pada satu bidang tetap di sepanjang arah perambatannya, gelombang tersebut dikatakan terpolarisasi linier. Dan cahaya dari sebagian besar sumber cahaya, misalkan matahari, lampu gitu ya, al- atau gas yang dia itu menyala, dia tidak terpolarisasi dan dapat dianggap sebagai campuran acak dari gelombang-gelombang yang dengan semua keadaan itu polarisasinya memungkinkan. Maksudnya, di sini kalau misalkan kalian lihat bola lampu, itu adalah eh, sumber cahaya gitu ya, yang dia itu mengeluarkan cahayanya gitu ya ke segala arah gitu. Tapi kalau misalkan kita batasi gitu ya, kita batasi yang pancaran ke segala arah itu, maka kita bisa dikatakan eh, cahaya itu mengalami polarisasi. Nah, nanti ada sesuatu atau alat ya device yang bisa digunakan untuk melakukan polarisasi cahaya atau sebenarnya pembatasan arah cahaya ya. Dan ini apa namanya salah satu yang dapat digunakan untuk
nantinya pembuatan laser ya. Nah, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan panjang gelombang, ya, frekuensi, energi foton dari gelombang elektromagnetik ya. Sebagaimana kalian ketahui ya, eh, energi dari suatu cahaya gitu ya, itu juga bergantung pada suatu konstanta ya, Planck ya, H di sini, konstanta Planck, dan juga frekuensi dan dia energi itu tergantung dari frekuensi dan juga panjang gelombangnya. Yang kita ketahui ya, yang kita bisa amati di kehidupan sehari-hari yaitu eh, cahaya tampak atau visible light ya. Nah, ini eh, yang bisa kita lihat ya. Misalkan di sini cahaya tampak ini dia memiliki panjang gelombang kurang dari 780 nanometer ya. Dan di atas sebetulnya 200 nanometer. Lalu dia memiliki frekuensi lebih tinggi dari 350 terahertz dan dia memiliki energi 1,6 elektron volt ya, di atas itu. Nah, cahaya tampak ini yang bisa kita lihat yang apa namanya warna-warni itu ya, pelangi atau cahaya biasa gitu ya. Tapi yang lain nggak bisa kita lihat ya. Sini ada sinar gamma, radiasi gamma, X-ray, vakum ultraviolet, dan lain-lain, near infrared ya, atau microwave, radio wave. Nah, ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita karena kita tidak memiliki reseptor ya untuk mendeteksi panjang gelombang yang dia itu sangat besar gitu ya, sangat 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 panjang gitu, dan juga panjang gelombang yang sangat kecil itu ya. Dia tidak bisa kita deteksi dengan mata kita. Dan lalu panjang gelombang dan frekuensi biasanya berhubungan terbalik ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin masih ingat di apa namanya pelajaran SMA gitu ya, situ ada eh, kalau yang panjang gelombangnya itu eh, dia sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Maka dia frekuensinya sangat eh, tinggi gitu ya. Sehingga konsekuensinya energinya sangat tinggi juga. Nah, itu yang dialami oleh sinar gamma ya, X-ray ya. Di panjang gelombangnya dia semakin kecil, ini sampai 50 pikometer ya. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalkan tadi kita menggambarkan gelombang gitu ya, jarak antara dua puncak gelombang itu sangat berdekatan gitu ya. Jadi dia berosilasi itu bergoyang, apa namanya gelombang elektromagnetiknya, sehingga dia bisa menghasilkan energi yang sangat eh, besar sekali. Dan itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Tapi kalau misalkan panjang gelombangnya itu sangat misalkan sampai 1 milimeter, 1 sentimeter atau sampai 1 kilometer ya seperti radio, ya gelombang radio atau gelombang microwave, dia relatively safe ya. Biasanya eh, cukup aman ya karena energinya itu sangat kecil ya. Energi yang bisa di apa namanya yang bisa dikenakan ke kita itu lebih sangat kecil sehingga tidak begitu efeknya ada terhadap kesehatan ya. Tapi kalau misalkan tadi ya panjang gelombangnya sangat kecil, maka energinya sangat besar, maka itu harus diperhatikan ya. Nah, sedikit membahas terkait dengan tingkatan energi ya. Ini kita berbicara tentang levelnya atom ya. Maka tingkat energi di dalam atom itu tersusun secara hierarki ya. Jadi ada suatu tingkatan-tingkatan tertentu ya dari yang paling rendah dengan yang paling dekat dengan inti dan juga yang paling jauh ya. Sini ada seperti yang kalian ketahui ya, atom itu terdiri atas nukleus dan juga elektron ya. Eh,
yang dekat nukleus dia cenderung lebih stabil, tapi yang jauh gitu ya dari nukleus dia cenderung tidak stabil gitu ya. Tapi pada dasarnya atom itu dia cenderung berada pada kondisi yang paling ideal, ya, yaitu di ground state atau energi dasar, ya. Nah, kalau misalkan dia itu diberikan energi eksternal, misalkan kita berikan panas gitu ya, maka elektron tadi akan berpindah dari ground state dia ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu excited state, ya, atau tereksitasi, ya. Nah, misalkan di sini eh, kalian mempunyai logam itu ya. Logam itu kalian panaskan. Kita tahu bahwa logam itu terdiri atas atom-atom ya, atau partikel-partikel, ya. Nah, atom itu terdiri dari elektron ya. Nah, elektron dalam atom itu kalau kalian panaskan artinya kalian memberikan energi, ya. Nah, kompensasi dari kelebihan energi itu dia akan memiliki istilahnya kemampuan gitu ya untuk loncat dari tingkatan yang dasar ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita berikan energi yang sangat eh, besar lagi, maka akan terjadi eh, ionisasi ya, terlepas gitu ya dari inti atomnya, seperti itu. Jadi intinya eh, atom itu memiliki elektron, yang elektronnya itu dia memiliki tingkatan energi tertentu. Jadi seperti anak tangga, gitu ya. Lalu berikutnya kita akan sedikit bahas terkait dengan tingkatan energi zat padat ya. Sebagaimana tadi saya sempat singgung ya, kalau zat padat itu terdiri atas sejumlah besar atom atau molekul yang tersusun dengan pola yang teratur dan biasanya berulang. Dan ini biasanya disebut struktur kristal. Jadi dia misalkan eh, suatu material logam misalkan ya. Kalau misalkan kita teliti ya, kita amati dengan menggunakan elektron mikroskop, maka kita akan melihat ya, struktur atom yang berulang gitu ya. Lalu beberapa atom memberikan elektronnya kepada zat padat dan tetap berada sebagai ion di dalam kristal. Akibat interaksi timbal balik antar atom, tingkat-tingkat energi diskrit dari atom yang terisolasi terpecah menjadi pita-pita energi yang terdiri dari sejumlah besar tingkat energi yang berjarak sangat dekat, yang dapat dianggap sebagai kontinuum tingkatan energi. Jadi kalau misalkan elektron atau atom ya, dia kan mengandung elektron. Tapi kalau misalkan zat padat, dia elektron atom-atomnya kan banyak gitu ya. Maka eh, dia bisa berinteraksi satu sama lain gitu ya. Sehingga dia membentuk suatu semacam pita energi, kumpulan dari tingkatan energi yang tadi di apa namanya yang ada pada atom ya, sehingga dia membentuk suatu pita-pita energi yang sangat yang apa namanya eh, yang bisa dianggap sebagai kontinum tingkatan energi dan dia bersifat diskrit, maksudnya dia seperti anak tangga gitu ya. Jadi levelnya anak tangga, kalau kita naik tangga kan level tangga yang bawah terus naik tangga ke atas gitu ya, terus naik tangga kedua gitu ya. Itu maksudnya diskrit. Jadi dia tingkat tingkat energinya itu eh, berbeda level gitu ya. Dan sifat listrik dan optik dari zat padat terutama ditentukan oleh struktur dari dua pita teratas yang terisi penuh atau sebagian. Nah, jadi bisa kita lihat di apa namanya di gambarnya di sebelah kanan sini. Sini ada bisa kita katakan struktur dari pita ya, pita energi ya. Jadi ada yang dinamakan pita valensi ya di dasar, lalu ada pita konduksi. Lalu di tengahnya ada celah energi. Ya. Biasanya kalau misalkan materialnya itu adalah semikonduktor, maka dia memiliki celah energi seperti ini, ya, sekitar nilainya itu 1,3 elektron volt atau di atas itu ya.
Nah, celah energi ini adalah celah energi yang harus dilalui ya, supaya elektron yang ada di eh, pita valensi atau yang berada pada energi dasar, dia bisa loncat ke pita konduksi. Artinya ini seperti elektronnya itu keluar gitu ya dari eh, dari tempat asalnya gitu ya, sehingga dia bisa berinteraksi dan menghantarkan listrik ya, seperti itu. Nah, elektron dan Hall ini adalah kita bisa anggap sebagai positif ya, sesuatu yang sifatnya positif. Ketika elektron ini berpindah, maka posisi elektron awal akan mengalami kekosongan. Nah, itulah yang kita namakan sebagai Hall ya, atau bisa juga kita anggap sebagai partikel yang bermuatan positif gitu ya. Nah, elektron dan hol ini dapat diproduksi dengan iradiasi cahaya atau menginjeksikan arus pada dioda. Nah, jadi eh, kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita menggunakan cahaya gitu ya, lalu kita sorot cahaya itu ke logam ya. Nah, maka kalau misalkan kita teliti logam di situ dia terjadi perpindahan elektron ya, dan juga eh, apa namanya terjadi rekombinasi elektron dan hole atau pasangan elektron dan hole karena dia berpindah ya dari posisi dasar ke posisi eksitasi. Atau bisa juga kita menginjeksikan arus ya. Nah, sehingga terjadi perpindahan elektron atau apa namanya terjadi perubahan lokasi atau perpindahan elektron yang berada di dasar ke elektron yang berada di level atasnya seperti itu. Ini tolong di mute dulu ya, Lukas ya. Oke, berikutnya adalah absorpsi dan emisi cahaya, penyerapan dan emisi cahaya. Nah, ketika eh, cahaya itu di apa namanya, kita misalkan kita menggunakan senter gitu ya untuk menyinari sesuatu ya. Lalu kita arahkan senter itu ke dalam air, ya. Maka yang terjadi kemungkinannya adalah cahaya itu bisa diserap oleh medium atau oleh air itu, gitu ya. Atau dia juga bisa dilewatkan, ditransmisikan, atau bisa juga dipantulkan. Ya. Nah, untuk absorpsi artinya cahaya itu diserap, ya. Jadi misalkan kalian coba aja ya pointer gitu, kalian pointer laser ya. Ini aja center ya, center biasa itu center HP. Lalu kalian sorot gitu ya, arahkan si senter itu ke air gitu, misalnya ke botol minum gitu ya. Nah, di situ kan kita bisa lihat ya intensitas cahaya yang keluar dibandingkan dengan intensitas cahaya yang diteruskan oleh eh, air itu. Kita bisa lihat ada cahaya sebagian cahaya yang diserap. Dan itu mengikuti hukum Beer-Lambert ya. Di mana di sini intensitas transmisi ya ID itu sama dengan intensitas datang ya eksponensial minus alfa dikalikan D ya. Di mana di sini alfa adalah koefisien penyerapan dan juga D ini adalah ketebalan dari mediumnya atau objeknya yang kita eh, berikan cahaya seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa namanya, kita coba gambarkan ya ilustrasinya dalam dalam suatu diagram. Di sini ada apa namanya? Di sini ada objek, jadi memiliki ketebalan tertentu. Nah, ketika cahaya itu diarahkan ke objek ini ya, maka di sini kita bisa hitung ya berapa yang diserap, berapa yang ditransmisikan, dan biasanya kurvanya itu menurun ya karena awalnya cahaya itu intensitasnya lebih tinggi, lalu dia karena diserap dia berkurang seperti itu ya. Ini absorpsi cahaya. Nah, artinya di sini ketika cahaya itu diserap oleh suatu material, suatu bahan, maka ada sesuatu yang bisa terjadi. Nah,
tadi saya sempat sampaikan tentang ground state dan excited state. Nah, di sini coba bayangkan yang apa namanya, ketika si atom atau elektron di dalam atom itu dia dalam keadaan paling ideal, ya, dia dalam keadaan yang diam gitu ya, dasar ya. Itu bisa kita nyatakan juga di sini sebagai E1 ya. Di sini energi dari elektron itu berada pada energi dasar gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi atom-atom atau elektron yang ada di atom itu dia istilahnya diam gitu. Istilahnya diam. Nah, ketika cahaya diberikan kepada atom, maka cahaya kan tadi bisa diserap ya oleh material ya. Nah, maka ketika ada foton yang masuk, cahaya yang masuk diserap, maka elektron yang awalnya itu berada di energi yang di bawah, maka dia akan mendapatkan energi sehingga dia bisa naik ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Nah, ini yang bisa kita katakan sebagai absorpsi. Nah, ketika eh, energi itu diserap oleh elektron ya, dan dia berada pada level yang lebih tinggi, maka secara alami ya, dia harusnya balik lagi. Kenapa? Karena memang dia awalnya kan idealnya di bawah. Nah, ketika dia itu turun kembali ke tingkatan yang lebih bawah, maka ada semacam energi yang dilepaskan. Karena kita, sebagaimana kita ketahui, kita mengikuti hukum konservasi energi ya. Kalau misalkan tadinya dia energinya lebih apa namanya, energinya misalkan satu, lalu diberikan energi menjadi dua atau tiga gitu ya. Tapi sebetulnya dia harusnya satu, maka akan ada kelebihan kan. Ketika dia turun lagi kembali ke bawah, kembali ke satu energinya, maka harus ada yang dilepaskan untuk menyeimbangkan. Nah, itulah yang kita namakan spontaneous emission atau emisi spontan. Jadi, ketika eh, elektron itu diberikan foton cahaya dan dia menyerap energinya, lalu dia kembali lagi ke bawah, ke level aslinya, maka dia harus melepaskan suatu energi ya. Nah, energi ini yang kita namakan emisi foton ya. Lalu yang berikutnya ada emisi terstimulasi ya. Nah, energi terstimulasi atau stimulated emission ini adalah ketika elektron yang tadinya menyerap suatu energi ya, cahaya, ketika dia itu mau ke bawah ya, ketika dia mau kembali ke bawah ke level aslinya, kita berikan lagi energi energi yang lain gitu ya, energi yang eksternal ya, kita berikan lagi, kita stimulus gitu ya, lagi. Nah, maka konsekuensi dari stimulus itu adalah eh, elektron ini akan kembali lebih cepat ke bawah dan konsekuensinya harus ada lagi energi yang emisi foton yang harus dikeluarkan sehingga emisi foton yang dikeluarkan sangat banyak dibandingkan dengan emisi spontan. Nah, stimulasi atau stimulated emission ini, emisi yang terstimulasi adalah prinsip yang mendasari pembentukan sinar laser ya, seperti itu. Nah, emisi spontan ini bisa kita lihat tabelnya ya. Di sini ada tabel yang menggambarkan beberapa jenis medium ya. Lalu ada panjang gelombang, ada apa namanya usia emisi spontan. Tau 2 ini adalah usia emisi spontan pada tingkatan energi yang lebih tinggi. Tau 1 ini adalah usia emisi spontan pada tingkatan energi lebih bawah. Lalu ada sigma, di sini adalah apa namanya luas penampangnya. Nah, ini ada beberapa jenis medium atau perantara dari penguatan sinyal laser, di mana di sini ada beberapa jenis, ada helium, ya, ada argon, ada CO2, ya, ada dye, ada ruby, ada NdYAG, ada NdGlass, ada gallium arsen. Ini kimia ya,
ND ini adalah apa namanya? Saya orang lupa saya ini singkatan ini adalah material ya, singkatan dari beberapa material seperti itu. Nah, kenapa ada material yang dinamakan medium ya, medium laser gain medium, artinya medium penguat laser. Nah, medium-medium inilah yang digunakan untuk mengamplifikasi cahaya nanti yang akan apa namanya, yang digunakan untuk menghasilkan sinar laser ya. Nah, tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit ya terkait dengan emisi terstimulasi atau stimulated emission ya. Kemudian sini Albert Einstein dia sudah mempostulasikan ya transisi excited atom ke tingkat energi yang lebih rendah dapat diinisiasi oleh foton yang datang dengan frekuensi yang sesuai. Nah, di sini emisi terstimulasi adalah proses yang berkebalikan dengan penyerapan di mana dia kita bisa apa namanya bisa kita kalkulasi dengan formula ini ya di mana dI per dx ya ini adalah emisi terstimulasi atau stimulated emission. Dia adalah luas penampang dikalikan dengan densitas atom pada excited state ya dikalikan dengan intensitasnya. Dan ini luas penampang apa namanya yang yang di yang dikenakan gitu ya pada eh, excited state dan juga dibandingkan dengan ground state ya. Sedangkan yang dua ini adalah excited state atau tingkatan energi yang lebih tinggi. Sedangkan di sini X adalah koordinat ya. Nah, berkebalikan dengan emisi spontan, emisi terstimulasi menghasilkan amplifikasi cahaya datang, di mana foton yang dihasilkan memiliki frekuensi, fase, dan arah yang sama dengan foton yang menstimulasinya. Nah, kembali ke gambaran ini ya. Jadi ketika si elektron ini diberikan cahaya, lalu dia naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, excited state. Nah, ketika dia mau turun lagi ke bawah, dia sudah terstimulasi lagi dengan foton yang frekuensinya sama ya. Sehingga dia nantinya akan menghasilkan eh, foton juga yang frekuensinya sama, frekuensinya, fase dan arahnya sama dengan foton yang menstimulasinya, gitu ya. Nah, sehingga di situ terbentuk suatu sinar laser ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke definisi laser ya, di mana laser ini merupakan akronim ya, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ya. Jadi intinya sinar laser ini adalah sebetulnya cahaya penguatan cahaya dengan emisi terstimulasi ya, yang dipancarkan gitu ya. Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan menggunakan diagram ya, ketika elektron itu mau ke bawah, dia distimulasi lagi oleh foton ya dengan frekuensi yang sama. Ketika dia terstimulasi, maka akan muncul ya, emisi foton lain ya, yang dia itu teramplifikasi gitu ya, akibat apa namanya emisi stimulasi tadi. Di mana laser ini dia memiliki empat sifat yang sangat khas ya. Yang pertama dia adalah monokromatik gitu ya. Dia satu gelombang, panjangnya satu gelombang, nggak banyak gitu ya. Beda sama lampu biasa gitu ya. Kalau lampu biasa dia panjang gelombangnya beda-beda. Tapi kalau laser dia satu panjang gelombang monokromatik ya. Lalu dia terarah ya. Sebagaimana di gambar seperti ini ya mungkin sebagaimana kalian sudah kenal ya. Beda dengan cahaya biasa lampu gitu ya. Dia itu ke segala arah gitu ya. Emisi cahayanya itu dia mengarah ke berbagai arah seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah koheren ya. Di sini dia memiliki apa namanya fase yang sama gitu ya. Lalu yang berikutnya high power density, dia memiliki kepadatan daya yang sangat tinggi. Jadi dia bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi ya, karena apa namanya dia bisa kita fokuskan seperti itu.
Nah, itu adalah empat ciri khas dari laser ya. Lalu dalam laser ya, dalam proses pembuatan laser ada yang dinamakan istilahnya itu inversi populasi ya. Inversi populasi adalah syarat untuk amplifikasi cahaya dan pengoperasian laser. Jadi syarat dari inversi populasi adalah N2 lebih besar daripada N1. Nah, maksudnya apa di sini N2 dan N1? Ya di sini sebetulnya menunjuk menunjukkan eh, tingkatan energi yang berbeda ya. Tadi yang saya gunakan apa namanya yang slide sebelumnya saya menggunakan angka 1 dan 2 gitu ya. Ini juga sama ya. Tapi di sini N di sini adalah kondisi di mana jumlah atom di tingkat energi yang lebih tinggi untuk N2. Sedangkan kondisi di mana jumlah atom berada di tingkat energi yang lebih rendah itu adalah N1. Nah, ketika eh, kita ingin mengamplifikasi cahaya atau mengoperasikan laser, maka eh, N2 itu populasinya harus lebih banyak dibandingkan dengan N1. Karena pada dasarnya eh, kondisi yang ideal adalah N1. Dia lebih suka berada di level bawah. Ya kayak misalkan kita itu berada di tanah kan. Kita berjalan di tanah. Kita nggak suka mungkin naik tangga ya. Karena kita memang biasa di bawah gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi populasi atom-atom ini atau elektron yang berada di bawah apa yang eh, yang ideal itu yang paling stabil itu berada di level lebih bawahnya. Tapi untuk kita mengamplifikasi cahaya harus dibalik. Jadi yang tingkatan energi yang lebih tinggi itu harus di atas. Nah, itu syarat dari pembentukan laser sehingga eh, jumlah atom di tingkat energi yang lebih tinggi itu harus lebih banyak dibandingkan dengan yang di bawah. Artinya kita harus melakukan stimulasi-stimulasi seperti itu. Lalu ada istilah lain juga yang dinamakan depresi gain, ya, pengurangan eh, gain ya atau penguatan ya. Jadi levelnya itu depresi gain ini adalah proses pengurangan atau pengosongan inversi populasi secara cepat akibat adanya terstimulasi. Jadi ketika si elektron di bawah di level bawah diberikan energi gitu ya, dia akan loncat ke atas ya. Tapi eh, pada dasarnya kan dia secara alamiah dia akan ke bawah. Nah, maka kalau misalkan apa namanya, ketika si elektron itu yang berada pada level excited state atau tingkatan energi yang lebih tinggi itu ke bawah, maka dia akan mengalami depresi gain. Lalu ada istilah yang lain yaitu saturasi gain atau kondisi di mana gain kemampuan medium untuk memperkuat cahaya mencapai titik jenuhnya atau maksimum dan tidak bisa bertambah lagi. Dan biasanya di sini kalau misalkan kita menstimulus apa namanya melakukan atau apa ya istilahnya ya memberikan stimulus yang kontinu ya. Jadi kalau kita ingin menciptakan laser maka kita harus memberikan energi ya dan juga apa namanya depresi gain juga harus apa namanya bisa diimbangi ya. Jadi ketika kita memberikan energi ya maka secara otomatis si elektron itu juga akan kembali ke level bawahnya. Nah, maka laju pemberian energi dan laju pengurangan gain itu seimbang, sehingga dia akan menghasilkan saturasi gain, itu tidak bisa bertambah atau sudah mencapai titik jenuhnya. Nah, berikutnya ini adalah konfigurasi laser yang sederhana gitu ya. Di sini pada intinya eh, pembentukan laser itu ada 3 proses penting. Yang pertama, emisi terstimulasi itu harus lebih besar dibandingkan emisi spontan atau tadi inversi populasi ya. Jadi atom yang berada di tingkatan energi yang lebih tinggi harus lebih banyak dibandingkan dengan yang jumlah atom yang berada di bawahnya. Lalu yang kedua adalah mediumnya tadi ya, eh, medium penguatan cahaya. Tadi saya sempat menyajikan tabel tadi ya, ada helium ya, ada gas CO2, ada endia kristal, ada ruby, ada macam-macam ya. Nah, itu adalah medium. Lalu ada cermin ya. Cermin ini karena kita ingin apa ya istilahnya mengarahkan apa membentuk si emisi foton ini sehingga dia lebih terarah gitu ya.
sehingga dia membentuk suatu laser beam atau sinar laser. Ini konfigurasi laser yang sederhana ya. Nah, lalu ada beberapa jenis laser ya. Ada 5 jenis. Ini berdasarkan apa mediumnya ya. Jadi ada yang laser semikonduktor, ada laser solid state, ada laser elektron bebas, ada laser cair, ada laser gas. Ada juga pengklasifikasikan jenis laser berdasarkan bagaimana medium itu dieksitasi ya. Itu juga bisa bisa digunakan. Jadi ada beberapa apa namanya referensi yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya terkait dengan jenis laser ya. Kalau ada pertanyaan saya silakan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya. Oke, kita akan bahas yang pertama laser semikonduktor ya. Jadi jenis laser ini adalah yang paling umum, yang paling banyak diproduksi di dunia, di mana laser ini menggunakan penguat gain ya, penguat sinyal cahaya ya, di mana dia menggunakan chip semikonduktor yang sangat kecil dengan struktur sambungan PN ya. Sini semikonduktor ya, tipe P dan N ya. Ini misalkan adanya pada LED. Nah, di mana cara kerja dari laser semikonduktor ini adalah energi dipompa atau diberikan ya dengan mengalirkan listrik langsung ke dalam chip semikonduktor itu. Nah, sehingga elektron dan hole itu berkombinasi dalam chip untuk menghasilkan foton ya. Nah, ujung-ujung chip yang dipotong presisi ini berfungsi sebagai cermin ya. Karakteristik utama dari laser ini adalah dia sangat kecil, dia sangat efisien ya karena dia bisa apa namanya membantu proses listrik menjadi cahaya dengan sangat baik. Lalu dia itu eh, sangat murah ya dan bisa diproduksi massal. Contohnya ini laser pointer ya yang biasa kalian gunakan dia pada saat presentasi, pemindai barcode, pemutar CD, DVD, komunikasi serat optik atau printer pada laser ya. Printer laser ya maksudnya. Jadi ini adalah jenis laser yang paling banyak digunakan. Lalu yang berikutnya adalah laser solid state ya, di mana dia menggunakan medium penguatnya itu yaitu kristal atau kaca yang didoping. Artinya dia diberikan apa namanya semacam kontaminasi atau semacam unsur lain ya. Misalkan di sini adalah neodymium, kromium, dan erbium. Jadi dia kristalnya ini nggak murni karena dia diberikan doping ya atau diberikan pengotor ya atau dopan. Fungsinya dia untuk mengatur ya atau mengubah karakteristik dari material itu sehingga dia bisa kita gunakan sebagai medium penguat cahaya ya. Nah, cara kerjanya adalah dengan menggunakan sumber cahaya lain yang sangat terang seperti misalkan lampu kilat atau dioda laser ya, di mana laser solid state ini dapat menghasilkan daya yang cukup tinggi dan memiliki kualitas sinar yang sangat baik dan seringkali dioperasikan dalam mode pulsa atau berdenyut. Jadi dia tidak kontinu ya atau semacam sebetulnya bukan tidak kontinu tapi dia seakan-akan putus-putus gitu ya, tapi dia sangat cepat ya. Jadi kayak sinyalnya itu tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah gitu ya. Nah, itu mode pulsa atau berdenyut ya. Nah, contoh aplikasinya adalah ND-YAG ya ini eh, laser gain medium tadi yang saya sempat apa namanya sempat tampilkan ya. Di mana laser jenis ND-YAG ini adalah pengelasan ya, bedah medis, penghapusan tato ya. Lalu ada juga Ruby ya, laser berbasis Ruby. Ini aplikasinya pada holografi ya. Yang ketiga adalah jenis laser elektron bebas ya, di mana medium penguatnya adalah seberkas elektron yang berkecepatan tinggi yang bergerak bebas di dalam ruang hampa. Nah, sebetulnya laser ini apa namanya bisa kita lihat di apa namanya di gambar sebelah kanan ya. Ini kalau kita apa namanya ingin menghasilkan elektron ya. Jadi dibuat suatu instrumen yang sangat besar ya, bisa berkilometer panjangnya bisa berkilo-kilometer mungkin ya. Di mana saintis bisa menembakkan elektron ya
Ya, yang mungkin kalian pernah dengar ya partikel Tuhan ya seperti itu ya. Jadi kita menggunakan alat yang sangat mahal itu ya. Ini panjangnya bisa berkilo-kilometer gitu ya. Dan eh, apa namanya alat itu bisa mengakselerasi atau mempercepat partikel ya. Seperti itu. Sehingga dia bisa mendekati kecepatan cahaya. Nah, eh, laser elektron bebas ini cara kerjanya di mana sebuah akselerator partikel dia menembakkan elektron ya sehingga dia mendekati kecepatan cahaya dan melalui magnet yang kuat dengan kutub bolak-balik. Jadi di sini ada di instrumen yang apa di alat yang kanan di sebelah kanan ini ada magnet juga yang dipasangkan di situ sehingga adanya magnet ini akan memaksa elektron untuk berosilasi itu bergoyang gitu ya atau belok sehingga elektron bisa melepaskan energi dalam bentuk foton yang sangat kuat. Nah, karakteristik utamanya dia bisa menghasilkan cahaya, pusat cahaya dengan eh, daya yang sangat kuat, lalu panjang gelombangnya juga dapat diatur ya dalam rentang yang sangat luas. Lalu biasanya berukuran masif tadi yang sempat saya katakan, fasilitasnya bisa seukuran gedung, gedung besar atau dia bisa panjangnya berkilo-kilometer gitu ya. Lalu aplikasinya ini biasanya digunakan untuk penelitian ya. Eh, Misalkan untuk memfilmkan reaksi kimia yang terjadi, memetakan struktur protein dan juga mempelajari fisika eh, kuantum ya, atau berbasis fisika atom ya. Jadi kita ingin mempelajari apa namanya eh, bagaimana terbentuknya atom ya, elektron dan lain-lain gitu ya. Jenis yang keempat yaitu laser cair ya. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Sini ada contoh dari laser berbasis cair ya. Sini biasanya menggunakan pigmen itu dye ya. Di mana eh, laser cair ini dia menggunakan medium penguat ya. Molekul yaitu molekul pewarna organik ya, seperti rodamin. Ini seperti pewarna tekstil gitu ya. Yang dilarutkan dalam pelarut cair atau alkohol. Cara kerjanya dia juga eh, cara kerjanya laser ini dipompa secara optik ya biasanya dengan laser lain. Di mana karakteristik utama dari laser ini adalah dia dapat diatur karena warna sinar lasernya ini dapat diubah-ubah gitu dengan mudah dengan menyesuaikan optiknya atau mengganti jenis pewarnanya. Jadi dia sebetulnya eh, apa namanya memanfaatkan laser yang lain ya tapi dia juga menggunakan sejenis apa namanya senyawa organik ya yang mungkin kalian taunya pewarna tekstil atau pewarna makanan itu juga bisa kita gunakan gitu ya. Nah, contoh dan aplikasinya ini pada spektroskopi yaitu ilmu yang atau perangkat yang bisa digunakan untuk menganalisis material dengan cahaya dan juga bisa digunakan untuk penelitian medis dan lain-lain. Biasanya ini pada penelitian ya, laboratorium penelitian seperti itu. Nah, ini contohnya di sebelah kanan ini ya. Di sini ada pigmen gitu ya. Eh, Kita bisa menggunakan laser yang lain gitu ya untuk apa ya istilahnya untuk memberikan energi foton ya sehingga dia akan menghasilkan suatu warna yang berbeda-beda gitu ya. Dan ini bisa kita gunakan pada penelitian ya biasanya yang berbasis material gitu ya dan juga bisa menganalisis material dengan cahaya ya. Ini mungkin saya akan tunjukkan di aplikasinya nanti ya. Yang berikutnya adalah laser gas ya, di mana ini gambarnya ada di sini ya. Jadi dia menggunakan mediumnya itu gas ya. Medium penguatnya itu gas atau campuran gas yang disimpan dalam tabung tertutup. Jadi di dalam sini ada gas ya. Dalam tabung ini ada gas yang dia itu digunakan sebagai medium penguat cahaya ya. Di mana cara kerjanya adalah dipompa secara elektrik dengan memberikan tegangan tinggi pada gas di dalam tabung. Nah, ini mirip seperti cara kerjanya lampu neon. Nah, karakteristik utamanya dia menghasilkan sinar yang sangat stabil dan koheren. Dan dia dapat beroperasi secara kontinu pada waktu yang lama. Nah, contoh dan aplikasinya yaitu gas helium neon ya dan juga CO2, di mana gas ini digunakan sebagai penguat ya dan biasanya
kita bisa menghasilkan laser inframerah yang sangat kuat dan efisien. Dan juga bisa digunakan secara luas untuk memotong dan mengukir material seperti kayu, akrilik, dan logam. Karena dia memiliki energi yang daya yang sangat tinggi gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah kita akan bahas interaksi laser dan material. Nah, tadi sebagaimana saya sampaikan ya, eh, ketika apa namanya kita mengamplifikasi cahaya, lalu membuatnya menjadi terarah dan koheren ya, lalu kita coba gunakan cermin sehingga lasernya itu membentuk satu semacam apa ya beam ya atau laser beam gitu ya. Jadi satu titik terpusat gitu ya. Maka konsekuensinya eh, ketika berinteraksi dengan material ada beberapa skenario ya yang bisa terjadi. Nah, yang pertama, karena laser ini dia juga memiliki atau membawa energi yang sangat kuat, maka energinya itu bisa diserap, ya, bisa diserap oleh material tersebut dan akhirnya bisa memanas. Atau bahkan kalau jumlah energi yang diserap dan juga waktu interaksi antara material dan laser tadi lebih lama, maka bisa jadi materialnya itu bisa meleleh atau menguap. Makanya eh, ketika kalian apa namanya menggunakan laser gitu ya, biasanya eh, kalian disarankan untuk menggunakan kacamata hitam gitu ya, supaya apa namanya, kalau misalkan terjadi sesuatu gitu ya mengarah ke mata gitu ya, itu bisa eh, dihindari gitu ya, interaksi antara laser dan mata karena mata kita sangat sensitif terhadap energi yang di, di, dibawa oleh laser. Walaupun ya memang lasernya bergantung ya pada kekuatannya, pada densitas powernya ya. Dan sini ada tabelnya ya, ada grafiknya, di mana kalau misalkan eh, power density-nya itu sangat tinggi ya, maka kita bisa apa namanya menggunakannya untuk menghancurkan material ya. Jadi bisa kita hancurkan gitu material itu. Dan juga eh, ke apa ya istilah kekuatannya dan juga daya hancurnya juga bergantung pada eh, durasi pulsanya atau apa namanya tadi ya lamanya kita memberikan atau menyinari laser itu dengan terhadap material itu ya. Jadi semakin lama kita sinari gitu ya, maka ya, kalau semakin lama berarti semakin destruktif atau semakin bahaya material itu. Ya bisa hancur, gitu ya, bisa bisa panas, bisa menguap dan lain-lain. Ini eh, kalau power density-nya hanya misalkan kita ingin memotong apa namanya kayu atau misalkan memotong plastik gitu ya. Ini power density-nya sekitar 10 pangkat 6 gitu ya. Lalu durasi pulsanya sekitar 10 pangkat minus 4 dan 10 pangkat minus 2. Kalau misalkan hanya ki- ingin kita gunakan untuk welding atau istilahnya nyolder gitu ya, atau kita cuma menggunakannya untuk memanaskan saja, maka power density-nya harus dikurangi ya, di bawah 10 pangkat 5 watt per sentimeter square, sentimeter persegi ya. Dan juga durasi pulsanya juga sangat singkat ya, lumayan singkat gitu ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk memanaskan gitu ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke aplikasi laser ya. Mungkin saya akan memberikan aplikasi yang jarang mungkin kalian tahu gitu ya, atau mungkin sudah tahu ya. Yang pertama, aplikasi laser pada eh, aplikasi biomedis ya. Nah, misalkan di sini ada laser bedah gitu ya, di mana ada terapi ya yang dinamakan lead, ya singkatannya di sini ya, bahasa Inggris sebetulnya ya, di mana eh, lead ini adalah suatu metode gitu ya, atau suatu teknologi di mana dia menggunakan laser ya untuk pengobatan jenis penyakit
tertentu, misalkan pengobatan penyakit kanker ya. Di sini ada kanker gitu ya. Lalu kita menggunakan laser ini ya. Lalu kita bisa arahkan si laser ini ke kanker itu sehingga kita bisa mengangkat si kanker itu sehingga nanti bisa kita pisahkan dari eh, sel yang normal seperti itu. Karena laser ini kan sangat presisi terarah gitu ya, hanya terkonsentrasi pada satu titik dan dia memiliki energi yang eh, lum- eh, cukup tinggi ya, tergantung bisa kita sesuaikan itu ya. Nah, akibat dari apa namanya dari exposure dari laser, maka akan terjadi cahaya yang diserap oleh jaringan eh, organ tadi atau tumor tadi ya, sehingga terjadi peningkatan suhu. Dan ada penelitian yang menyatakan bahwa sel tumor itu ternyata lebih sensitif terhadap panas, sehingga bisa kita gunakan untuk apa namanya mengobati penyakit kanker tumor misalkan seperti itu. Nah, ini jenis laser yang dia digunakan biasanya Nd:YAG atau jenis yang lainnya biasanya. Ini bisa kalian apa namanya searching ya di Google bagaimana eh, terapi ini bisa digunakan ya untuk apa mengobati penyakit kanker ya, atau mengangkat tumor seperti itu. Atau bisa juga apa namanya eh, operasi katarak atau di bidang medis yang lain gitu ya. Atau misalkan di apa namanya di dokter gigi gitu ya, untuk membersihkan karang gigi ataupun melakukan suatu ya istilahnya treatment gitu ya, tapi dia perlu kehati-hatian karena kalau misalkan eh, apa misalkan sinar X gitu kan, X-ray kan tadi ya, dia itu memancarkan radiasinya ke segala arah, makanya dia sangat berbahaya sebetulnya ya. Tapi kalau laser kan dia presisi gitu ya, terarah gitu ya, sehingga dia tidak kemana-mana gitu ya, emisi radiasinya seperti itu. Lalu aplikasi laser yang lain adalah biofotonik ya, di mana biofotonik ini adalah ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dengan substansi biologi, ya baik itu sel atau jaringan. Nah, contohnya adalah pencitraan mikroskop fluoresensi ya. Jadi mikroskop fluoresensi ini adalah jenis mikroskop yang menggunakan laser gitu ya untuk mengamati untuk mengamati substansi biologi ya. Jadi kalau misalkan kalian di SMA gitu ya atau praktikum, praktikum nggak ada ya tentang belum ada ya tentang apa mikroskop ya. Tapi di SMA mungkin kalian sudah pernah menggunakan ya mikroskop, mikroskop cahaya ya. Jadi dia menggunakan sumbernya cahaya dan kita bisa mengamati ya apa namanya misalkan sel tanaman gitu ya atau sel bakteri atau mikroorganisme gitu ya. Tapi tampilannya kan dia hitam putih ya, hitam putih. Nah, kalau mikroskop fluoresensi ya, dia tampilannya itu bisa berwarna ya. Nah, seperti yang ada di apa namanya di gambar sebelah kanan ini. Nah, ini adalah contoh gambar sel ya, sel dari eh, hewan gitu ya, yang ketika eh, kita berikan laser ya, sinar laser, maka dia akan berpendar seperti ini. Dia akan mengeluarkan warna ya. Sehingga di sini kita bisa mengamati ya, mana yang membran sel, mana yang inti sel gitu ya, mana yang mana organel yang lain gitu ya. Jadi bisa kita identifikasi dari apa namanya bagian dari sel hewan itu atau sel manusia, inti selnya itu seperti apa, membran selnya seperti apa. Nah, bisa kita gunakan namanya mikroskop fluoresensi ya. Atau yang lebih canggih sebetulnya ada ya, confocal laser ya, scanning mikroskopi. Jadi eh, dengan laser ya kita bisa
dengan presisi melihat ya ketebalan dari sel itu sendiri. Kita tahu sel itu berukuran kecil ya, tapi kita bisa dengan mikroskop itu eh, apa namanya melihat ketebalannya, ketebalan dari selnya gitu ya. Nah ini contoh dari aplikasi mikroskop fluoresensi ya. Ini ada pertanyaan? Oh nanti ya. Lalu yang berikutnya ada aplikasi biosensor ya, biosensor ya. Nah di sini biosensor ini digunakan untuk mendeteksi analit ya. Analit ini apa? Analit ini adalah zat atau unsur kimia ya dalam sampel biologis. Ya. Analit ini bisa berupa protein ya, bisa berupa karbohidrat, bisa berupa enzim, bisa berupa DNA, virus dan elemen biologis lainnya. Atau bisa juga dia berupa antigen ya yang dapat diikat oleh antibodi dengan spesifitas tinggi. Nah, ini apa namanya? Contoh praktiknya itu kalian zaman COVID kan ada ya, deteksi dengan rapid test ya, rapid test ya. Nah, itu kan sebetulnya dia apa namanya? eh, Rapid test itu dia mengisolasi ya antigen, antibodi virus COVID ya. Sehingga kalau misalkan memang ada virus COVID-nya, antibodi bekerja gitu ya seperti itu. Jadi kayak pasangan kunci dan gembok gitu ya, karena dia sangat spesifik ya. Nah maka kita bisa mendeteksi misalkan COVID-19 gitu ya dengan biosensor ini. Nah di sini penjelasannya ya untuk biosensor ketika antibodi ini diaplikasikan pada suatu lapisan sehingga hanya bereaksi dengan satu jenis antigen saja. Jadi sangat presisi ya. Nah, jika antigen ini ada dalam sampel biologis, ya, maka akan terjadi antigen antibodi yang selektif. Nah, ini tadi yang saya berikan contoh ketika kita ingin mendeteksi sensor apa kita ingin mendeteksi COVID-19 ya. Karena dia punya antigen ya. Nah, kita isolasi dulu nih antigen antibodinya ya. Kita tentukan dulu kita apa namanya kita pilih itu antigennya, antibodinya sehingga dia bisa berikatan secara selektif. Sehingga kita yakin bahwa COVID-19 lah yang penyebabnya seperti itu. Nah, interaksi ini dapat melibatkan berbagai efek optik ya, misalkan perubahan panjang gelombang eksitasi ya, melalui proses fluoresensi linear, hamburan Raman dan juga penggandaan frekuensi atau perubahan indeks bias. Dan dengan cara ini biosensor ini menawarkan deteksi langsung real time untuk banyak zat biologis dan kimia ya. Lalu dibandingkan dengan teknik analisis konvensional, biosensor ini memberikan spesifitas ya dan sensitivitas ukuran sensor yang kecil dan hemat biaya ya. Nah, jadi di sini sebetulnya eh, kalau misalkan kita bandingkan dengan sensor yang konvensional, misalkan yang digunakan misalkan di Internet of Things, ini kan dia biasanya sensornya sangat kaku ya. Dia kaku, nggak bisa apa ya istilahnya, ya memang begitu ya. Maksudnya fisik secara fisiknya dia kaku gitu ya. Tapi kalau biosensor kan ini nggak apa namanya nggak kaku seperti itu. Nah, lalu dengan bantuan laser ini ya, maka sinyal ya yang diterima dari antigen antibodi itu bisa teramplifikasi lebih baik sehingga eh, bisa dideteksi ya, eh, maksudnya bisa dibaca dengan baik gitu ya. Jadi kalau tanpa laser, sinyal yang bisa dideteksi itu eh, kecil gitu ya atau samar. Tapi kalau laser dia memberikan istilahnya semacam stimulus ya, sehingga sinyal yang bisa dideteksi oleh alat itu semakin meningkat, gitu seperti itu. Nah, disitulah peran apa namanya laser ya dalam biosensor seperti itu. Jadi eh, biasanya banyak nih aplikasi lainnya, tapi intinya salah satu yang paling apa namanya yang mungkin yang terbaru ya terupdate adalah memang aplikasi laser di bidang biomedis termasuk biosensor dan juga tadi ya mikroskop ya dan juga
apa namanya untuk pengobatan ya. Nah, ini diagram yang menggambarkan bagaimana laser digunakan ya ketika apa namanya ada interaksi antara analit ya dan juga ligan. Ligan ini yang semacam antibodi yang mengikat itu, yang mengikat analit atau yang berinteraksi dengan analit seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya ingin memberikan video mungkin ya sedikit ya supaya ada gambaran ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Baik, ini saya akan memutarkan eh, apa yang dimaksud dengan eh, fluoresensi ya, fluoresensi ya. Ini kita coba lihat dulu ya. Oke, jadi yang dilihat di gambar ini adalah tadi ya ketika si cairan ini ya di botol ini dia itu awalnya diberikan sinar cahaya tampak ya, sinar lampu biasa ya. Jadi kita sinari si sampel apa si benda ini ya, benda cairan ini kita berikan cahaya tampak atau cahaya lampu biasa. Tadi warnanya kuning ya. Nah, ketika kita berikan sinar UV ya, ya di mana sinar UV itu panjang gelombangnya lebih rendah ya. Maka di sini yang kita lihat ya, dia warnanya berubah jadi hijau ya. Nah, ini yang dimaksud dengan fluoresensi ya. Jadi ketika apa namanya eh, kita berikan laser ya, kita berikan laser ya ke sesuatu ya, misalkan eh, apa namanya kalau kalau misalkan di penggunaan biomedis tadi ya, sel-sel hewan itu, sel manusia itu, dia itu ketika diberikan laser ya, maka dia menyerap cahaya laser itu kan, menyerap cahaya lasernya. Nah, ketika dia menyerap cahaya lasernya, maka eh, elektron yang ada di sel itu dia tereksitasi ya, ke tingkat yang energi yang lebih tinggi. Nah, ketika eh, dia itu apa namanya, ketika eh, apa ya istilahnya itu, ketika si kan awalnya apa maksudnya kan idealnya adalah elektron yang berada di atas itu a- akan secara alamiah dia kembali ke bawah. Nah, ketika dia kembali ke bawah, dia akan mengeluarkan emisi foton ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai fluoresensi. Tetapi tetapi panjang gelombang yang diserap dan yang diemisikan itu panjang gelombangnya berbeda gitu. Itu yang dinamakan fluoresensi ya. Makanya dia warnanya berubah karena panjang gelombang cahaya yang datang dengan cahaya yang diemisikan atau yang ditampilkan dia berbeda panjang gelombangnya. Nah, itu yang video yang pertama ya. Lalu yang kedua ini mungkin eh, basic ya, biar lebih jelas saja ya. Sebentar.
Oke, ya jadi kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kita menggunakan di sini menggunakan laser yang berwarna biru ya, atau memiliki apa, wavelength ya, atau sekitar berapa ya, sekitar 400-an gitu ya, nanometer ya. Nah, ketika laser biru ini ditembakkan itu ya, dipancarkan ke cairan gitu ya, warnanya beda-beda kan di sini ya. Yang pertama ini biru juga, dia tadi kan seakan-akan dia diserap ya. Jadi kita bandingkan tadi ya intensitas cahaya laser yang datang, lalu yang kita amati di cairan ini kan berbeda ya kelihatan ya. Tapi ketika si laser biru tadi di apa namanya ditembakkan gitu ya pada eh, cairan yang berwarna hijau, laser beamnya itu sangat kelihatan ya, beda kan tadi ya. Nah ini yang kita namakan fluoresensi ya. Jadi ketika kita memberikan energi ya kepada suatu material, energi yang diserap tadi dia akan mengeluarkan emisi foton yang berbeda dengan yang datang ya. Dan ini apa namanya apa namanya ya ini yang kita maksud dengan fluoresensi ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya terbayang ya ininya. Ya. Lalu satu video lagi mungkin eh, terakhir ya. Sebentar ya. Oke, baik. Itu tadi ya apa namanya aplikasi ya dari laser ya dalam bidang medis ya, mana bisa digunakan ya untuk membantu pasien dokter gigi ya gitu ya. Dan ini menggunakan teknologi yang canggih. Tadi juga jenis lasernya juga mungkin berbeda ya. Sudah mungkin lebih canggih ya, walaupun eh, sebetulnya tidak disebutkan secara detail ya seperti apa teknologinya, tapi intinya
yang diklaim oleh video tadi, dia bisa lebih aman gitu ya, lebih presisi gitu ya, dan lebih tentunya lebih efektif ya untuk apa namanya untuk membantu dokter gigi ya untuk menyelesaikan problem pasiennya seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa absen ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan sebelum kita tutup ya. Untuk materinya nanti saya upload ya di Leads mungkin ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa namanya laser dan aplikasinya. Saya harapkan bisa membantu kalian untuk memahami secara praktis ya aplikasi laser ya. Terutama tadi saya berikan contoh kebanyakan di bidang biomedis ya. Oke, kalau tidak ada apa namanya pertanyaan, oh ada pertanyaan. eh oh ini sebetulnya apa ya? Ini teknis sekali pertanyaannya. Ya sebetulnya ya bisa ya. Ya, kalian bisa nih mendesain ini. Apa kalau misalkan apa namanya robotik ya. Sini ada cara alat khusus untuk menggerakkan lasernya. Kan sebetulnya pakai itu aja. Apa lengan robotik seperti itu ya. Tapi kan tergantung teknologinya ya. Tergantung teknologinya ya kalau misalkan yang tadi mungkin ya cukup advance ya. Saya nggak tahu di kita sudah mampu atau belum gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tertarik robotik ya bisa juga ya buat prototype gitu ya nanti eh apa namanya yang bisa kalian apa namanya yang mungkin saja bisa kalian buat startup ya atau pembuatan alat medis yang lokal ya. Mungkin saja bisa gitu seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Nanti kalau misalkan memang masih ada pertanyaan, silakan saja dihubungi saya atau kita selalu bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya, eh, terkait dengan optofluidik ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Alwi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.